kalau misalkan saya nakal gitu, ya udah saya terima, saya terima cuci, aja. saya nggak usah cuci, Nggak usah diamin cuci, aja gitu. balik kasih lagi. Balikin lagi aja Iya. gitu kalau saya nakal gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita kedatangan kawan kembali. Di sebelah kita ada Gilang, Kang Gilang, yang nanti akan bercerita tentang perjalanan dia, hidupnya, lalu kemudian tentang beberapa bisnis yang sedang dijalanin juga. Basicnya sebenarnya kita ketemu awal pertama kali temu kita tuh sekitar tahun lalu di gym. Oh, kita anak gym. Mana ototnya? Oh, ada. Jadi kita anak gym dan kita ketemu di sana. Ada juga kawan sebetulnya yang mempertemukan awal tuh. Jadi Gilang, saya punya teman saya itu punya teman Gilang ini gitu, akhirnya ketemu dan sering main kesini juga. Kita akan bahas beberapa hal, tapi sebelumnya saya pengen tahu deh siapa yang ada di sebelah saya ini. Kang Gilang boleh cerita, dan Kang Gilang ini gimana sih, mungkin dari kecil atau gimana, dan boleh diceritakan latar belakangnya, boleh Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ardiansyah Putra. Umur saya sekarang 29 nih, Kang Firman. Sudah menikah ya tentunya, dan memiliki anak satu umur 2 tahun lah. Istri satu? Istri satu aja lah, istri satu. jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan kalau di sini. Nggak tahu di belakangnya. Ya. Saya aktivitas untuk saat ini yaitu berwira swasta, yang dimana usaha saya itu di bidang laundry sepatu dengan sama kopi juga. Iya, berarti Kang Gilang ini owner G-Clean sama kopi Cafe. Tentu jauh Kang ya kalau langsung ke situ. Kira-kira kalau dulu saya tahunya kan katanya, jadi saya tahunya sebetulnya Kang Gilang ini orang soleh lah gitu. Wah, jadi enggak, apa namanya? belajar. Jadi dari teman yang kasih tahu tuh, oh lagi hijrah dan sebagainya. Nah, padahal saya tahu jurusannya akuntansi kan ya, akuntansi. Nah, kok bisa? Nah, itu gimana tuh Kang? Mulai dari mungkin dari kecil hidupnya gimana dan akhirnya bisa kenal hijrah dan sebagainya, boleh dijelasin tuh Kang? Proses hijrah sebenarnya berjalan begitu adanya. Mungkin bisa dibilang kalau keluarga sih bisa dibilang patuh dengan nama ajaran agama, menekankan syariat-syariat agama seperti sholat, puasa, mengaji, dan lainnya. Namun bukan berarti dengan ajaran orang tua seperti itu anak-anaknya baik juga. Terkadang ya namanya manusia ya, terkadang sekarang bisa baik, besok nggak tahu gitu. Nah, proses hijrah dulu mungkin waktu kecil emang jujur susah dalam hal mengerjakan sebuah kebaikan, dalam artian sholat gitu. Masih harus disuruh-suruh dulu, masih harus dibentak-bentak dulu baru mengerjakan. Dan pada saat itu pun tidak selamanya sholat itu saya kerjakan. Hanya ketika orang tua menyuruh baru saya lakukan, ketika orang tidak menyuruh ya saya begitulah. Waktu masih kecil? Waktu masih kecil, umur-umur ya bisa dibilang SMP SMA lah ya. Sampai perubahannya Perubahan itu mulai di SMA kelas 3 saya. Karena mungkin waktu itu mau UN, namanya orang lagi butuh-butuhnya sama Tuhannya. Oh. Pasti kan itu. Jadi tambah soleh ya. Tambah soleh. Biasanya orang biasanya, putus cinta, iya, atau pengen sesuatu betul, kan. betul. Nah, Itu lagi butuh-butuhnya. Kalau udah nggak butuh kadang sebagai manusia lupa ya. Udah gitu. tiba-tiba rajin istihoro, rajin sholat hajat gitu, Iya, ya. betul. Nah. Apalagi untuk dapetin si dia. Oh ada. Nah, terus akhirnya di situ SMA 3 ya. Iya. Terus Setelah itu waktu itu posisi saya udah tinggal sendiri. udah nggak. Sendiri, Kalau yang tadi sama si orang tua. Karena waktu itu kan awal-awal
SMA, kelas 3 SMA itu mulai rajin lah gitu bisa dibilang. Setelah ada pengumuman kelulusan, ya balik lagi. Bukan orang yang mengejar Tuhannya gitu. Bisa bilang sholat sih sholat, tapi mungkin masih melalaikan lah bisa dibilang. Masih bisa dibilang kadang ada beberapa waktu yang saya tinggalkan. Dalam arti bukan sengaja meninggalkan, tapi karena kesibukan atau gimana yang lainnya gitu. Jadi saya lupa gitu. gitu. Terlalu seru. Nah, Terlalu asik lah dengan dunianya sendiri. sampai kuliahnya di mana? Kuliah waktu itu di perguruan swasta di Bandung. Boleh kali disebut juga nggak Sebutin apa-apa. aja nggak apa-apa ya, takutnya ada copyright gitu. Di STI Ekuitas yang Oh, di Jalan Ekuitas. Mustafa itu, PH Mustafa. Oh ya, samping ITENAS ya. Jadi situ apa? Ngambil akuntansi. Akunting ya, D3. Di situ bisa dibilang kuliah ya masih berjalan dengan gitu aja tanpa ada ya belum bisa dibilang proses lah hijrah, bukan hijrahnya, proses hijrahnya ya sholat udah nggak bolong-bolong lagi di situ, mulai mengaji gitu karena waktu sebelum orang tua sangat keras dalam artian urusan sholat dan mengaji itu. Sampai pernah ada dulu kisah waktu kecil saya sampai digeret sampai ke masjid itu sama orang tua sama Untuk kakak saya sholat? untuk ngaji. Oh, untuk ngaji. Karena waktu itu kan anak kecil tuh waktu setelah maghrib itu kan biasanya Ya. ada ngaji ya di masjid-masjid daerah-daerah ya, kalau di di daerah. masjid. Saya sampai digeret itu sama kakak sama adik sampai nangisnya tuh sampai dari rumah sampai ke masjid nangis terus itu. Berarti sampai kuliah nih. Pas Iya. kuliah, itu juga sebenarnya masih proses ya. Proses. Kalau sebenarnya kalau kita mau definisikan berarti kan kalau sekarang terminologi hijrah itu biasanya mungkin salah satu indikatornya adalah misalnya udah mulai rajin ikut kajian, udah mulai referensinya udah ustadz lah, jadi Iya, iya. udah nggak umum lagi. Nah itu mulai kapan tuh? Kalau itu sih mulai dari saya lulus dari D3 itu SD Oh, ya. Ekuitas. Waktu itu saya kan selain bekerja meneruskan kuliah saya S1 di kampus swasta juga di Bandung. Di situ saya dipertemukan dengan teman-teman yang alhamdulillah teman-teman yang soleh. Sering ngajak kajian. Waktu itu saya diajak sama teman saya untuk pertama kali di Alatif itu. Nah, ini Alatif, teman-teman. Kalau tahu Alatif tuh masjid fenomenal. Jadi kalau kenal Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Handi Boni, Iya, iya. Ustadz F.F. Effendi, F.F. Effendi, Rahmat Baikuni itu berasal dari masjid ini dan dulu belum seramai sekarang ya. Belum, masih Ustadz Hanan Ataki aja masih bisa deketan. Paling Ustadz Hanan Ataki itu paling masih 2 saf lah jamaahnya. Nah, jamaahnya masih 2 2 saf. saf kurang Kalau lebih sekarang 2.000 orang. Wah, apalagi kalau jamaah-jamaah iktikaf ya, meskipun kalau sekarang lagi agak susah, jamaah-jamaah iktikaf tuh luar biasa ya. Iya, ininya. Nah, berarti setelah lulus kuliah udah mulai hijrah. Nah, ini penting nih nanti untuk masuk ke ranah bisnis. Tadi kan akuntansi berarti kerjanya biasanya Akunting ya, kantoran. di kantoran atau di bank misalnya Iya. gitu. Dulu kerjanya berarti yang paling top-topnya yang sebagai anak akuntansi itu di mana tuh? Yang punya cerita menariknya tuh? Waktu awal lulus kuliah sih emang saya kerja di yang sesuai dengan kuliah saya waktu itu sebagai staf admin di PT Dekatama. Itu perusahaan retail di pembuatan patung manekin. Dulu saya adminnya di situ. Mengerjakan beberapa akunting juga di situ. Tak lama kemudian kurang lebih 3 bulan karena ada tawaran di bank, saya masuk ke bank. Kerja di situ kurang lebih ya hampir 3 tahun lah, 2 tahun sekian. Di bank. Sampai ada cerita yang saya pernah dapat itu bahwa akhirnya memulai bisnis kan karena pengen keluar dari zona nyaman itu. Karena juga berarti juga sedikit banyak juga karena udah mulai ikut kajian, kayaknya juga udah mulai kenal tuh kayak istilah riba apa dan sebagainya kerja di bank. Itu udah mulai kenal juga tuh. Udah bisa dibilang kenal tapi belum, masih acuh lah, cuek gitu. Berarti masih kerja di bank, kajian juga? Masih. Oke. Karena kenapa saya keluar dari zona nyaman, pernah ada satu cerita waktu itu sama bapak saya ya, waktu saya pulang ke Tegal, Jawa Tengah, karena di sana orang tua usahanya rumah makan sama catering. Pernah ditanyain sama bapak saya,
kamu gaji sebulan berapa di bank? Sekian pak. Wah bapak mah jangan nggak usah nunggu sebulan, sehari aja dapat. Di situ langsung kesentak dalam hari, waduh kayak gimana gitu kan. Karena memang dulu mungkin juga staf di banknya belum yang tinggi banget kali Iya, ya. yang namanya orang fresh graduate Iya, ya, fresh masuk graduate. belum tinggi lah. Tapi udah lumayan, udah bisa. Ya, alhamdulillah udah bisa untuk menutupi kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya dari situ eh, memilih untuk bisnis. Iya, karena satu kan panas juga nih sama bapak digituin. Oh. Masa sih bapak aja bisa, yang udah bisa dibilang udah lanjut usia, saya yang muda nggak bisa gitu. Makanya disitulah mulai ingin mencoba. Oke. Terus dari situ akhirnya berarti turning point yang pertama adalah ketika keluar dari, berapa lama sih di bank? Kurang lebih mau 3 tahun lah, 2 tahun setengah lebih gitu. Nyaman nggak kerja di bank sebelumnya? Awal-awal sih nyaman karena pakai baju rapi ya bang, terus pakai name tag, apalagi wah pegawai bank nih. Strata sosialnya tinggi kan ya? Strata sosial, padahal enggak sebenarnya. Iya, enggak juga. Enggak ada uangnya. Enggak Uang ada. orang ya bang. Ah. Di situ mulai 1 tahun lebih nyaman dengan situasi seperti itu. Pas akhir-akhir mulai emang gak nyaman, dalam artian kayak kok hidup gini-gini banget gitu, udah ngerasa udah berontak lah hati tuh gitu. Nah itu tuh turning point ketika pindah. Iya. Nah akhirnya mulai bisnis. Yang pertama laundry sepatu atau kopi coffee dulu atau bareng-bareng? Waktu itu laundry dulu, karena pada saat itu lihat di Instagram ya, ada pelatihan untuk membuka usaha laundry sepatu. Waktu itu pelatihan di sebuah hotel di Bandung. Saya mengikutinya itu. Saya kontak adminnya, saya ikuti si pelatihannya dan memberanikan diri untuk mencoba usaha itu. Nah, oke. Waktu itu sih masih buka usahanya masih di kosan. Udah jalan berapa tahun berarti sekarang? Kurang lebih udah mau 3 tahun, mau 4 tahun. Oh, udah hampir 4 tahun. Itu gimana tuh cerita uniknya waktu memulai, apa sih yang cerita yang bisa? Yang pertama gini sih, kalau laundry sepatu kan pada waktu itu kan masih awam ya orang-orang tuh. Tahun 2000 berapa dong? 2016 2017 lah. Masih awam. Kok laundry sepatu harganya mahal banget ya? Karena waktu itu kan emang kalau ngebandingin sama cuci sepatu yang dicuci kiloan ya, maaf ngomong, mungkin jauhnya bisa 2 kali lipat harganya. Kan banyak orang kok mahal sih gini-gini. Padahal kan yang kita tawarkan di laundry sepatu itu bukan mencuci seperti biasanya. Kalau misalkan orang awam kan mencuci sepatu kayak dulu saya awam, air penuhin, kasih deterjen, rendam. Padahal itu secara keilmuan yang saya pelajari itu bakal merusak sepatu gitu. Mungkin tidak semua sepatu yang bisa digituin, atau sama sekali nggak ada? Semua sepatu nggak boleh digituin? Nggak boleh digituin. Oh. Karena pada dasarnya kan sepatu itu kan mengandung lem ya. Oh Lem, ya, karena kalau lem itu terus direndam terus menerus itu dia akan cepat lepas. Ya. Itu ya, mungkin juga ada yang kalau warnanya bisa pudar kali ya? Bisa kalau kena deterjen, pudar, iya. Sepatu-sepatu tertentu. Karena deterjen itu bahan kimianya kan kalau kita pegang Ya. aja panas kan. Oh, kalau iya, iya. ke bahan sepatu kadang nggak cocok gitu, sering-sering nggak cocok, makanya ada cairan khususnya buat sepatu itu. Kan baru lulus dari bank, baru kerja dari bank, keluar dari bank, berarti waktu itu usaha modal sendiri? Kalau usaha itu modal sendiri, alhamdulillah, dengan bantuan doa orang tua juga. Oke. Berarti relatif juga kayaknya modalnya nggak segede-gede itu karena nggak pakai tempat gitu-gitu ya? Iya. Ada yang menarik nggak kan kejadian sama konsumen atau apa di sepatu ini? Pernah waktu itu ada customer, balik lagi karena dia mungkin belum paham dengan apa yang dia mau memakai servis saya gitu. Datang ke saya mau mencuci sepatu yang berbahan bulu itu suede ya. Dia tuh memberikan sepatunya bahwa sepatu ini kotor loh.
Padahal jujur dengan mata saya masih dua ya, masih jelas melihat bahwa sepatu itu nggak ada sedikit pun kotor gitu. Dan dari sudut pandang yang biasa nyuci sepatu Oh, kan ya, ya? yang biasa saya nyuci sepatu kalau kotor ya pasti kelihatan. Apalagi waktu itu sepatunya warnanya putih pasti lebih jelas kan kalau Oh ada iya. kotor. Dan secara logika juga kalau emang kotor ngapain ditolak ya? Iya, Kalau emang iya, kotor iya. gitu. Saya kan bukan berarti mencari uang banget ya. Iya, Kalau benar. misalkan saya nakal gitu, ya udah saya terima, Saya saya terima cuci, aja. saya nggak usah cuci, Nggak usah diamin cuci, aja balik kasih lagi. Balikin aja Iya. gitu kalau saya nakal gitu. Tapi kan saya sebagai usaha nggak mau gitu-gitu amat ya. Udah ngejelasin ke customernya, ini tuh nggak kotor loh, apanya yang mau dibersihin, kan bingung. Heeh. Tapi dia tetap kekeh dengan keyakinan dia bahwa sepatu itu kotor. Ya sudahlah, apalagi apa yang saya bisa perbuat, saya terima itu sepatu, cuci seperti biasa, walaupun mengerjakan hal yang sia-sia ya, mencuci sepatu yang bersih gitu, kan aneh. Udah gitu saya cuci, beres, saya kasihkan, di situ belum beres masalahnya, dia komplain saya, kok masih kayak gini sepatunya. Saya menanyakan ke laundry sepatu yang lain bahwa mencuci sepatu suede itu seperti ini loh. Saya langsung bilang ke dia, ke customernya, saya mencuci sepatu itu bukan asal atas dasar keseltahuan saya gitu. Saya mencuci sepatu customer-customer yang lain itu dengan ilmu yang saya pelajari dari pelatihan yang sebelumnya saya ikuti gitu. Gak mungkin lah saya memperlakukan sepatu customer, apalagi tahulah sepatu customer itu harganya itu bukan harga murah-murah gitu ya. Saya perlakukan dengan apa yang saya tahu dari pelatihan yang sebelumnya. Makanya saya tidak Waktu itu teknisnya protesnya apa sih? teknisnya tuh gini, ini kok masih bintik-bintik, kamu cara penyuciannya tuh salah, kata orang yang Kata konsumen. iya, kata konsumen, kata yang dari lain, laundry sepatu yang lain, bahwa nyuci sepatu suede itu seperti ini loh. Jadi seenggaknya dia tuh nggak tahu tapi ngajarin saya yang udah tahu gitu kan. Tapi kan saya di situ tidak bisa. Emang beda kalau sepatu tuh? Apa sih yang secara umum biasanya orang salah? Kalau pengerjaan sepatu tuh tergantung bahan pasti pengerjaannya juga beda-beda. Kayak misalkan suede nih, dia nggak boleh basah, harus minimal tuh setengah basah lah. Nggak bisa sampai basah kuyup gitu. Nggak boleh disiram? Nggak boleh karena si suede itu kalau misalkan emang kita terlalu kasar memperlakukannya, si bulu-bulu halusnya itu bakal rontok. Jadi harus pengerjaannya juga harus khusus. Jadi setengah basah. Alat-alatnya juga khusus. Oh, alatnya juga khusus. Khusus. Jadi karena mungkin untuk customernya kurang pemahaman, jadi mengajarkan saya yang bisa dibilang ya bukan, ya sedikit lebih paham mungkin dari dia. Gitu. Oke. Berarti itu sempat ngotot-ngototan? Sempat ngotot-ngotot sampai saya nantangin, kalau misalkan emang merasa terugikan, sok datang ke saya ganti rugi. Oke. Tapi untuk saat ini orangnya belum datang. Sampai saat ini? Iya, belum datang. Berapa tahun yang lalu tuh? Baru sih lah, mungkin 6 bulan atau setahun kurang lah. Oh, setahun kurang. Oke, kalau cerita kan ada kopi kafe juga. Kalau itu ada cerita uniknya juga nggak? Kalau ngebangunnya itu kenapa sih ke kopi? Waktu itu sih emang pasti kopi kan sekarang lagi booming ya. Pengen nyoba nih, pengen ya ibaratnya nyari peluang lah. Walaupun kopi pada saat itu udah ramai, udah banyak yang main ya, udah banyak yang main. Saya coba-coba peruntungan di kopi. Hal yang paling unik pastilah karena ini brand sendiri, ngebangunnya juga kan harus apa ya, dengan kekuatan yang lebih gitu ya. Beda dengan misalkan kita franchise dengan nama yang udah punya nama gitu. Udah itu paling diingat tuh pada saat bulan Ramadan tahun lalu. Waktu itu saya berjualan, ya jujur aja waktu itu. Sekarang logikanya, siapa sih orang yang mau buka sama kopi? Oh ya. Kopi itu kan dianjurkan meminum kopi itu kalau kita kalau tuh sudah ada isi perutnya. Kalau misalkan belum makan, nah itu mungkin bisa kembung lah atau apa. Betul. Gitu. Asam lambung kan. Pada saat itu, wah saya pusing kan, omset turun terus waktu Ramadan waktu itu. Beda halnya sama tukang kolak gitu ya. Iya, campur ya. Saya di situ putar otak gimana nih jualan supaya
Tetap bisa. supaya bisa bertahan lah. Untuk itu mikirnya bukan untuk untung, bertahan gitu ya. Ya berinovasi lah saya gitu. Menjual kan dulu jualnya kemasan cup ya, sekarang berinovasi jualan botolan. Saya nangkring di mana-mana gitu, di tempat-tempat keramaian. Jadi kan lebih praktis nih. Oh mungkin kalau cup itu kan karena ada es batu ya, harus diminum langsung. Kalau yang botol itu nggak harus diminum langsung juga, nggak jadi masalah. Mau diminum nanti juga nggak jadi masalah. Dibawa, taruh di kulkas, nanti diminumnya. Iya, Oke, gitu. sip. Itu ceritanya. Dua ini sisi dari ini. Mungkin nanti kita akan gali lebih jauh juga tuh tentang menarik nih tentang sepatu ya. Gimana sih proses itu. Terakhir Kang, tentu ada peran orang tua. Saya senang nih biasanya orang-orang tuh punya cerita dengan orang tuanya tuh. Orang tuanya apa sih kira-kira kalimat atau motivasi dari orang tua yang sampai sekarang masih teringat, dan itu jadi kayak ini salah satu hal yang saya pegang dalam hidup. Orang tua dulu sangat menekankan harus peduli terhadap sesama, apalagi keluarga. Waktu itu sering banget orang tua tuh bilang, tapi dengan bahasa Jawa, saya Jawanya kurang fasih ya. Tapi nggak apa-apa, kalau bahasa Jawanya nggak. Dulu sih orang tua sering bilang kayak gini, bokan bapak wis ninggal, wis ora anak, Gilang kudu anak-anaknya bapak kudu peduli sesama saudarane. Jadi ora oli sing wareg-wareg, sing ngelih-ngelih. Yang mungkin artinya kamu jika bapak saya sudah meninggal, jangan kamu harus peduli dengan namanya saudara. Jangan sampai perut saudara kamu kenyang, perut saya kenyang, perut saudara kamu kelaparan. Kayak gitu sih yang saya pegang sampai saat ini, untuk menanamkan saya untuk jadi orang yang lebih peka lagi dengan lingkungan sekitar. Dan mungkin juga akan diturunkan ke anak juga ya. Iya, itu baiklah, insya Allah baik banget. Nah itu tuh, itu menginspirasi juga tuh, benar juga ya. Kadang-kadang juga orang bantu orang yang jauh, bantu orang yang nggak kenal, tapi kadang-kadang juga kita lupa kalau ada saudara kandung bahkan ya. Apalagi lagi COVID sekarang. Nah, apalagi kayak gini nih, kita lupa bahwa justru ada saudara dekat juga yang butuh bantuan dari kita. Dan itu salah satu value yang kita dapat. Itu saja kali ini. Terima kasih Kang sudah mengisi di sesi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, cerita lagi. Saya sebenarnya tertarik nih. Mungkin sekali-kali nanti bawa gimana ini sepatu jenisnya apa, ini nyucinya gimana sih, kurang lebihnya gitu. Tentu bukan urusan dapurnya, tapi kita biar ada ilmu dan sebagainya. Terima kasih sudah datang, dan terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau ada sekitar Bandung, kalau kita ini ada di Dago yang teman-teman punya cerita bisnis, cerita hidup, boleh nanti komen atau DM di Instagram. Nanti mudah-mudahan kita bisa angkat, karena nanti ada teman-teman yang lain juga akan gabung di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.